Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk, silakan duduk. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada keperluan Mbak dengan Ibu? Oh iya Bu, saya mau konseling kepada Ibu. Ya, kalau boleh tahu Mbak ini namanya siapa dan kelas berapa? Nama saya Rara dari kelas 8D. Oke, Mbak Rara ya. Ibu di sini itu adalah sebagai konselor ya, hanya sebagai perantara saja. Jika Mbak Rara ada sesuatu boleh disampaikan, dan di sini nanti yang mengambil keputusan semuanya saya serahkan ke Mbak Rara. Begitu ya. Di dalam konseling ini Mbak Rara ada beberapa asas yang perlu ditekankan. Di antaranya adalah asas kerahasiaan. Nah, di mana di sini asas kerahasiaan itu semua permasalahan yang disampaikan oleh Mbak Rara tidak akan Ibu bicarakan kepada orang lain. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Selanjutnya Mbak Rara juga harus terbuka tentang permasalahan yang dihadapi, tidak ditutup-tutupi, begitu ya Mbak Rara ya. Serta ada asas kenormatifan, di mana begitu. Bagaimana Mbak Rara, sudah jelas apa yang diutarakan Ibu tadi? Baik Bu, saya sudah paham, dan apakah benar saya tidak mengganggu waktu Ibu? Oh, tidak anak cantik, tidak. Ibu selalu bersedia jika ada anak yang mempunyai permasalahan. Benar ya Bu? Iya, betul. Oke, bagaimana Mbak Rara tentang belajarnya hari ini di kelas? Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Nah ya, alhamdulillah. Artinya berarti Mbak Rara di sini tidak ada kendala ya dalam belajar di kelas? Iya Bu. Oke, bagus. Ya. Mungkin di sini ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Ibu. Silahkan. Begini Bu, saya merasa jika waktu belajar dengan waktu kegiatan sehari-hari saya itu tidak seimbang. Saya juga tidak bisa untuk mengaturnya. Oh begitu. Berarti di sini Mbak Rara susah untuk membagi waktu belajar, begitu ya Mbak Rara ya? Iya Bu. Oke. Terus setelah susah barangkali ada lagi? Sudah Bu. Tapi tugas saya banyak yang numpuk. Terus saya juga sering telat buat ngumpulinnya. Saya juga merasa nggak ada waktu untuk istirahat. Saya sering merasa kecapean juga. Oh gitu. Capeknya itu karena apa nak? Ya banyak tugas Bu. Banyak tugas. Oke, berarti di sini Mbak Rara itu merasa resah gitu ya dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru gitu? Iya Bu. Begitu. Oh, baik Mbak Rara ya, di sini di dalam konseling ini Ibu akan menjelaskan tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam proses konseling kita, oke? Oke Bu. Oke, tujuan yang pertama yaitu supaya nanti Mbak Rara bisa mengidentifikasi target-target dalam belajar Mbak Rara sendiri, gitu ya. Untuk tujuan yang kedua, ini Mbak Rara nanti bisa untuk membiasakan dalam mengatur waktu. Dan untuk tujuan yang ketiga ini nanti supaya Mbak Rara nanti bisa mendesain jadwal kegiatan sehari-hari. Karena selama ini mungkin Mbak Rara belum ya untuk membuat jadwal ya. Belum sama sekali. Oke, kalau belum, bagaimana Mbak Rara? Apa kita lanjutkan konseling kali ini? Baik Bu. Oke, Mbak Rara, orang melakukan kegiatan yang banyak itu kan pasti merasa lelah, merasa capek. Nah, kira-kira apa yang membuat Mbak Rara itu merasa kelelahan? Tugas saya banyak, jadi tidurnya sering kemalaman. Biasanya Mbak Rara itu tidurnya jam berapa? Jam 11 setelah selesai belajar. Oh begitu. Sepertinya Mbak Rara juga merasa resah ya dengan tugas tadi ya yang diberikan guru tadi ya. Iya, gitu. Terus apa kira-kira Mbak Rara juga pernah menunda tugas yang diberikan? Saya sering Bu, jadinya terlambat buat ngumpulin. Oh, terlambat untuk mengumpulkan tugas gara-gara ditunda tadi ya. Terus kenapa kok Mbak Rara bisa menunda tugas-tugas yang diberikan oleh guru tadi? Karena setiap pulang dari sekolah selalu ada aja yang saya lakukan. Orang tua saya menyuruh saya untuk bersih-bersih. Terus saya juga terlalu asik untuk bermain. Begitu ya. Berarti Mbak Rara ini merasa kecapean dengan tugas yang diberikan oleh orang tua sehari-hari, begitu? Iya Bu. Begitu ya. Terus selain capek untuk membantu orang tua tadi, kira-kira apa lagi? Saya juga sering kalau kayak mau buka buku terus belajar, rasanya ngantuk Bu. Oh ngantuk ya. Gini Mbak Rara ya, Ibu ingin tahu Mbak Rara ini setelah pulang sekolah biasanya apa yang dilakukan? Setiap pulang sekolah sekitar pukul 1:30 itu saya biasanya istirahat siang. Terus habis itu dari jam 4 sampai jam 5 sore itu bersih-bersih rumah dan mulai belajar jam 9 malam. Oh begitu ya. Jadi Mbak Rara jam 4 sampai jam 5 itu bersih-bersih. Terus
terus baru setelah jam 5, di antara jeda jam 5 sampai jam 9 itu apa yang dilakukan Mbak Rara? Saya biasanya bersantai aja sih Bu, kayak main HP, lebih tepatnya media sosial, terus juga keasikan buat main sama adik saya. Gitu ya. Mbak Rara itu lebih nyaman gitu ya untuk main dengan adik itu ya? Tuh. Begitu. Di waktu luang tadi, selain bersantai, tadi Ibu mendengar Mbak Rara juga bermain media sosial ya? Dan akhirnya belajarnya mulai jam 9, tadi sampai jam? Sampai jam 11. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana tentang masuk sekolah besoknya? Kalau memang belajarnya sampai jam 11, otomatis kan Mbak Rara tidurnya malam ya? Terus bagaimana setelah itu? Waktu sampean berangkat sekolah? Masuk sekolah saya itu jam 8. Saya biasanya berangkat pakai sepeda ontel. Terus jarak rumah saya ke sekolah itu lumayan jauh, sekitar 15 menit untuk pulang dan berangkat. Oke, 15 menit ya. Berarti di sini itu Mbak Rara merasa capek gitu ya setelah sampai sekolahan gitu? Iya Bu, saya sering merasa kayak capek banget waktu sampai di kelas juga. Oke, berarti Mbak Rara ini merasakan capek saat masuk sekolah dan mau pembelajaran, begitu ya? Iya Bu. Oke, terus bagaimana dengan nilai Mbak Rara? Alhamdulillah bagus Bu. Bagus ya? Oke, bagus dong ya. Berarti alhamdulillah masih bisa mendapatkan nilai yang bagus. Tapi saya cukup kecewa dengan hasilnya. Kenapa? Karena nilai teman-teman saya lebih tinggi daripada saya. Oh begitu, berarti Mbak Rara masih nilainya masih tinggi nilai temannya. Terus setelah itu apa yang ingin Mbak Rara lakukan? Saya ingin nilai saya jauh lebih baik. Oh begitu. Terus bagaimana caranya kira-kira? Saya merasa sudah seharusnya saya merubah jadwal untuk belajar sehingga saya bisa lebih fokus. Oh begitu, iya ya. Berarti Mbak Rara nanti akan merubah jadwal yang sebelumnya belajarnya mulai jam 9 malam sampai jam 11 akan dirubah ke jam yang lebih awal, begitukah? Iya Bu. Oke, caranya? Caranya saya akan membuat agenda kegiatan sehari-hari sehingga setiap kegiatan saya itu terjadwal dengan baik. Oh ya, bagus. Berarti sampai nanti akan membuat agenda kegiatan sehari-hari. Oke, Mbak Rara. Gini ya, di sini Bu Iin mempunyai contoh untuk mempermudah Mbak Rara nanti dalam pembuatan jadwal kegiatan sehari-hari. Ini sudah dibuatkan Bu Iin formatnya. Nanti Mbak Rara tinggal mengisi saja. Di sini ada Mbak Rara ini nanti silakan diisi sesuai dengan kegiatan yang Mbak Rara lakukan. Kira-kira tadi yang ingin dirubah dari yang belajarnya kemalaman. Nah, di sini nanti bisa ditulis gitu ya. Sudah selesai Mbak Rara? Oke, Mbak Rara. Tadi kan Mbak Rara bilang ya, kalau Mbak Rara itu merasa ngantuk gitu ya saat pelajaran gitu ya. Atau saat mau belajar gitu ya tadi ya. Iya. Biasanya Mbak Rara ngantuknya itu kenapa? Ngantuknya karena saya kurang cukup waktu istirahat. Oh gitu ya, karena tidurnya tadi yang terlalu malam begitu ya. Jadi waktu bangun juga kesiangan ya. Nah, kalau Mbak Rara bangunnya kesiangan, otomatis Mbak Rara itu berangkat sekolahnya tergesa-gesa begitu ya. Begitu ya. Jadi waktu sampai sekolahan Mbak Rara merasa kecapean. Oke, berarti begini ya Mbak Rara ya. Mbak Rara ini kan tadi sudah membuat jadwal kegiatan sehari-hari ya. Nah di sini Mbak Rara mengagendakan untuk belajar itu mulai jam 6 sampai jam 8 malam. Oke, yang tadinya itu mulai jam 9 sampai jam 11 dirubah menjadi jam 6 sampai jam 8 malam. Nah, kalau di jam-jam segini Mbak Rara ya, antara jam 6 sampai jam 8 malam ini waktu-waktu yang pas untuk belajar. Karena apa? Karena di satu sisi Mbak Rara juga nanti tidak akan mengantuk. Dan dengan adanya jadwal seperti ini, mungkin nanti Mbak Rara juga tidak akan merasa kecapean. Iya, Mbak Rara tidak akan merasa kecapean. Karena apa? Di dalam kegiatan sehari-hari ini itu sudah terjadwal. Jadi Mbak Rara bisa fokus gitu ya untuk melaksanakan sesuatu. Bahkan untuk membantu orang tua pun Mbak Rara jadi tidak dongkol hatinya. Iya. Nah, dengan adanya jadwal ini nanti dan Mbak Rara bisa membagi waktu antara membantu orang tua, belajar dan bermain serta istirahat yang cukup. Nah, insya Allah nanti Mbak Rara tidak akan kecapean. Begitu ya? Iya, Bu. Oke, nanti Ibu berharap Mbak Rara nanti bisa
untuk melaksanakan jadwal ini dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya, begitu ya. Baik, Bu. Berarti di sini Mbak Rara ya, Mbak Rara nanti kan mengubah kebiasaan untuk semuanya ya, merubah kebiasaan semuanya yang tadinya dari jam sekian sampai jam sekian sampean bermain. Nah, ini nanti juga bisa terjadwal, begitu ya. Nah, gini ya Mbak Rara ya. Terima kasih banyak ya karena Mbak Rara di sini sudah bisa merubah jadwal kegiatan yang akan Mbak Rara lakukan sehari-hari ya. Oke. Untuk sekedar masukan ya Mbak Rara ya. Nanti kalau Mbak Rara waktu belajar agak dijauhkan HP-nya. Karena apa? Kalau Mbak Rara belajarnya sambil membawa HP, ini ya pasti nanti belajarnya akan Terganggu. fokusnya akan terganggu, begitu ya. Jadi biar tidak terganggu, jauhkan HP dari jangkauan. Kenapa kok Bu In bilangnya dari jangkauan? Iya, karena kalau Mbak Rara mendekatkan HP, pasti kalau berbunyi Mbak Rara akan mengambil dan iya, gitu ya. Nah, baik Mbak Rara ya. Di sini Ibu senang sekali Mbak Rara bisa mengubah kebiasaan belajarnya dan akan jauh lebih senang jika ini jadwal yang dibuat Mbak Rara tadi itu dilaksanakan dengan baik, begitu ya. Sebelum konseling kita akhiri, Ibu minta tolong silahkan ini diisi dulu, ada evaluasi proses, ini diisi bagaimana proses konselingnya tadi ya. Sudah Mbak Rara? Nah, ini evaluasi proses dan ini evaluasi hasilnya, silakan diisi lagi ya. Sudah? Oke, terima kasih ya Mbak Rara ya. Ya Mbak Rara, berdasarkan tadi dari awal Mbak Rara mengatakan bahwa Mbak Rara ini susah untuk mengatur waktu belajar dengan kegiatan sehari-hari yang berakibat time manajemennya tidak peraturan atau tidak efektif, begitu ya. Lah, dari time management yang tidak efektif tadi sehingga Mbak Rara belajarnya bisa sampai larut Malam. bisa sampai larut malam, dan ini nanti akan dirubah menjadi lebih awal lagi, nggih. Dan Ibu juga berharap jadwal yang sudah Mbak Rara buat tadi ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini tadi kesimpulan untuk konseling kita hari ini ya Mbak Rara ya. Oke, baik Mbak Rara, bagaimana perasaan Mbak Rara saat mengikuti konseling pada hari ini? Saya merasa sangat senang dan puas dengan apa yang saya utarakan. Rasanya jadi lebih plong Bu. Gitu ya, lebih plong gitu ya Mbak Rara ya. Berarti Mbak Rara membuat jadwal ini rasanya sudah lebih plong, lebih itu ya, tinggal melaksanakannya saja ya. Oke, Mbak Rara, baik, terima kasih ya Mbak Rara ya atas kedatangannya, dan Mbak Rara sudah berani untuk mengutarakan permasalahan-permasalahan yang Mbak Rara hadapi. Ini jadwalnya silakan dibawa. Nanti ini kan dalam 1 hari ya Mbak Rara ya. Nanti silakan di rumah dibuat lagi jadwal mulai hari Senin itu sampai hari Minggu. Kira-kira apa saja kegiatan Mbak Rara yang akan Mbak Rara lakukan, gitu ya. Oke Mbak Rara, sebelum diakhiri ya Mbak Rara ya. Nah, ini nanti kita agendakan untuk pertemuan selanjutnya. Bagaimana menurut Mbak Rara? Kira-kira kapan bisanya? Bagaimana jika minggu depan di jam yang sama seperti hari ini? Oh begitu. Nah, berarti apa yang kita laksanakan pada hari ini Mbak Rara ya membawa manfaat ya untuk kita. Terima kasih atas kedatangannya, dan terima kasih Mbak Rara sudah mau mengutarakan permasalahan Mbak Rara yang selama ini masih terpendam, begitu ya. Oke. Saya juga merasa terima kasih sekali atas waktunya. Ya, oke. Terima kasih. Baik Mbak Rara, ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak ada Bu. Oh baiklah Mbak Rara. Begitu saya izin permisi dulu. Oke, baik Mbak Rara, terima kasih atas waktunya. Selamat belajar kembali, semoga hari-harinya lebih menyenangkan. Terima kasih kembali Bu. Iya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.